Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar birahmatika wa judika ya akramal akramin. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li husni ibadatika fihi ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li husni ibadatika fihi ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Al-Ma'arij yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi landasan kita membangun amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, dalam momentum Sya'ban 1442 Hijriah menyambut bulan suci Ramadan, alangkah baiknya untuk kita kembali menyegar-nyegarkan, ya. Kami katakan menyegar-nyegarkan, menyegarkan, merefresh, karena ini bukan Ramadan pertama kita. Atau mungkin sebagian dari kita menjadi Ramadan pertama baginya. Tapi paling tidak pondasi dan pengalaman berkaitan dengan ibadah-ibadah Ramadan telah kita miliki sebelumnya. Hanya saja memang butuh penyegaran, penguatan, karena hakikatnya keimanan itu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Maka perlu dikuatkan, ya, agar yang sudah naik semakin tinggi dan yang turun bisa di-upgrade, ya, dikuatkan kembali, atau ibarat baterai bisa diisi kembali. Nah, jamaah yang mulia, berkaitan dengan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan bahwa bulan Sya'ban syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Dia adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Kebanyakan manusia lalai dari bulan Sya'ban ini. Baina Rajab wa Ramadan. Beliau tegaskan lagi, bulan Sya'ban yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, padahal bulan ini adalah bulan dilaporkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi dalam masa 1 tahun, jamaah yang mulia, amalan-amalan kita diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban. Makanya ada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana uhibbu, na'am, an turfa'a an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya suka kalau amalan saya diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi saya berpuasa. Nah, maka pada Ramadan ini dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, jangan lalai. Jangan lalai dalam hari-hari kita ke depan ini. Tinggal 2 pekan lagi insyaallah ta'ala. Istilah Bapak pemimpin umum
hidayatullah, jangan ada waktu yang tercecer, ya. Semuanya dimanfaatkan, semuanya diperhatikan. Ya, tidak lagi santai-santai agar kita bisa terbebas dari kategori yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang melalaikan bulan Sya'ban ini. Ini penting jamaah sekalian, karena bulan Sya'ban ini bisa bermakna i'dad. Nah, apa itu i'dad? Sebuah persiapan. Dan persiapan ini sangat-sangat dianjurkan di dalam agama kita. Sangat-sangat dianjurkan di dalam agama kita. Dalam narasi yang lain kita katakan, kesuksesan Ramadan kita sudah bisa dilihat dari sejauh mana kita memaksimalkan diri di bulan Sya'ban ini. Kemudian dalam hadis tadi juga Nabi SAW mengingatkan bahwa di antara amalan utama yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak puasa. Ya, tentunya puasa di sini dimaksudkan adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Kalau belum bisa puasa Daud, maka jangan lepaskan puasa Senin Kamis. Kalau belum bisa juga, maka jangan lepaskan puasa 3 hari. Ya. Kalau Ayyamul Bid masih ada harinya dilakukan, ketika sudah lewat diniatkan saja puasa 3 hari di bulan ini. Maka ini adalah amalan-amalan yang kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, berkenan kiranya Allah mencatatnya bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar siap dan layak untuk diterima di madrasah Ramadan. Ini akan menjadi tema kita pagi ini jamaah yang mulia, berkaitan dengan madrasah Ramadaniyah. Ya, madrasah Ramadaniyah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam madrasah tersebut dan bagaimana agar kita bisa lulus dengan predikat terbaik. Alhamdulillah. Jamaah yang mulia, beberapa hari ke depan dan pengumumannya sudah kita baca, sudah sampai kepada kita, bahwa ada satu sekolah yang akan menerima murid baru. Ya, ada sekolah membuka pendaftaran murid baru. Nah, tapi sekolah ini unik. Ya, kalau beberapa sekolah membatasi jumlah siswanya, madrasah ini tidak membatasi jumlah orang yang mendaftar di sekolah tersebut. Sekolah dengan manajemen terbaik. Ya, sekolah dengan manajemen terbaik. Kalau dalam struktural, ya, dalam struktural ada pembina, ya, ada pengawas, ada kepala sekolah, ada guru. Maka ini semua berkaitan dengan struktur Rabbani yang Allah Subhanahu wa taala susun. Nah, madrasah ini adalah madrasah Ramadaniyah. Madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, ya, yang langsung disyariatkan, dibentuk, didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil Jibril alaihissalam, menjadikannya sebagai orang yang sebagai malaikat yang diutus secara khusus untuk membawa misi Ramadan ini. Lalu kepala sekolah, guru, murabbi dari Ramadan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid terbaiknya dulu ada para sahabat Nabi. Dan kita sampai hari ini juga menjadi murid-murid dari madrasah Ramadaniyah ini. Pertanyaannya jamaah yang mulia, apakah semua sekolah meluluskan siswa yang sama? Apakah semua orang yang mendaftar di sekolah favorit, ya, akan keluar dengan predikat yang sama? Atau mungkin ada yang gugur di tengah jalan? Atau bahkan tidak diterima di sekolah tersebut? Gambaran-gambaran seperti ini tentunya bisa menjadi takribul faham, bisa memberikan pendekatan pemahaman kita bahwa Ramadan ini sebuah sekolah, ya, yang terbaik, Abrul Usur, ya. Sekolah ini telah didirikan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kita sampai hari ini alhamdulillah masih bisa insyaallah taala masuk dalam sekolah tersebut, mengikuti pembelajaran yang ada di dalamnya dan keluar dengan predikat terbaik. Itu harapan kita. Maka doa-doa yang sering kita dengar ya dari ulama-ulama kita, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan ya Allah. Ya. Terima kami, masukkan kami ke madrasah Ramadan. Kurikulumnya adalah Al-Quran. Masya Allah. Ini kurikulum terbaik. Kurikulumnya adalah Al-Quran. Karakter yang dibangun adalah kesabaran, kejujuran. Ya, kemarin kami berdiskusi setelah sholat Jumat di sebuah pusat pelatihan di Balikpapan Baru. Masya Allah. Sang pemilik pelatihan mengatakan pendidikan hari ini bisa memberikan nilai-nilai akademik dan skill, tapi perlu perjuangan untuk menghadirkan nilai karakter, sikap, akhlak ya kepada peserta didik kita. Beliau juga mengatakan dahulu yang bisa dikenal anak-anak yang bisa dikenal ya mengaji itu pasti yang dari kampung. Ya, istilah beliau ya. Kalau dari kampung insyaallah taala bisa mengaji dahulu ya, dan hari ini berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik. Artinya apa? Di perkotaan sudah mulai ada sadar baca Quran, anak-anak dilatih dan seterusnya. Tapi tertinggal di daerah yang lain. Nah, apa maksudnya jamaah yang mulia? Pemerataan pendidikan ya, ada plus minusnya. Tapi yang kita ingin katakan madrasah Ramadan tidak seperti itu. Madrasah Ramadan menjangkau seluruhnya. Ya, dan memberikan nilai-nilai edukasi yang mendalam, syumuliyah dan menyeluruh kepada umat. Karena kontrolnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lalai, tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amali bani Adam lahu illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadah yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada kita, kecuali puasa, kata Allah. Puasa ini puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah gambaran singkat atau profil singkat jamaah yang mulia berkaitan dengan madrasah Ramadan. Nah, kita sebagai orang tua, ikhwani fillah, akhwatil muslimah, sebagai orang tua yang memiliki anak usia sekolah yang mau masuk sekolah, ketika membaca pengumuman berkaitan dengan sekolah-sekolah yang dibuka atau membuka pendaftaran siswa baru atau pendaftaran mahasiswa baru, tentunya kita memiliki ketergantungan dan keinginan keras ya untuk mempelajari profil sekolah-sekolah tersebut. Ini menjadi nasihat bagi kami dan jamaah sekalian, kita pelajari ya figur utama dari Ramadan ini. Kita pelajari sejarahnya, kita pelajari visi misinya dan seterusnya, agar keinginan kita untuk masuk ke dalam madrasah Ramadan ini annal tahiqa bihi kuat ya, dan kita terpanggil dengan penuh keinginan yang kuat. Nah, sejatinya jamaah yang mulia, madrasah Ramadan sebentar lagi dibuka. Sudahkah kita mendaftar? Atau dalam bahasa yang lain, sudahkah kita ikut seleksi untuk masuk di dalamnya? Ya, ini penting untuk kita memastikan diri kita. Nah, jamaah yang mulia, di antara persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan untuk bersekolah di Ramadan, yang pertama
kita mempelajari dulu ya apa sebenarnya goal ya, tujuan dari didirikannya sekolah Ramadan ini. Ternyata goal ya utama dari Madrasah Ramadan adalah mencetak insan-insan muttaqin, mencetak insan-insan muttaqin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini dulu kita langsung masuk kepada tujuan ya, misi utama ya, program utama dari disyariatkannya ibadah Ramadan. La'allakum tattaqun. Maka dari sini kita bisa mengatur strategi bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang bertakwa tadi. Sederhananya jamaah yang mulia, sederhananya kita pelajari apa itu takwa. Ini penting. Berkaitan dengan ini ada satu kitab menarik, kitab Kutaib ya, kitab kecil yang disusun oleh Syekh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah menyusun fawaidut taqwa minal Qur'anil Karim. Ya. Pengertian dan manfaat-manfaat takwa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin nanti dicari terjemahnya apa saja sih manfaat-manfaat ketakwaan. Ya, tentunya di sana juga ada definisi-definisi ketakwaan yang beliau susun setelah menelaah membaca ya tilawah Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dikumpulkan ini loh manfaat-manfaat ketakwaan. Ini menjadi bekal kita jamaah yang mulia, atau bisa juga menjadi bagian dari materi kita pada pertemuan berikutnya insyaallah taala, menjadi kurikulum dari Madrasah Ramadan ya, sekolah Ramadan. Kita bacakan fawaidut taqwa minal Qur'anil Karim. Nah, tapi jamaah yang mulia, satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa ketakwaan itu memerlukan tempat. Ya, takwa itu memerlukan tempat. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Ya, takwa itu kata Nabi berada di sini sambil beliau menunjuk ke dada beliau yang mulia sebanyak 3 kali. Hahuna. Takwa itu ada di sini. Artinya takwa itu letaknya di dalam hati kita, di dalam dada kita ini. Apa maksud ya dari penyampaian ini jamaah yang mulia? Banyak hikmahnya. Di antaranya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bisa kita narasikan dengan agar kalian membersihkan hati, agar kalian mempersiapkan wadah, agar kalian bisa mengadakan tempat yang layak untuk takwa tersebut. Karena sesungguhnya jamaah yang mulia, takwa yang suci, takwa yang bersih, takwa yang agung dan menjadi standar nilai yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bersih, suci, mulia. Dan tabiat hal-hal yang baik seperti itu enggan untuk tinggal di tempat yang kotor. Ya. Takwa yang mulia, yang suci tadi tidak mau tinggal di hati yang kotor, atau tidak mungkin bercampur. Maka selayaknya kita semua yang berkeinginan mendaftarkan diri di sekolah Ramadan, memastikan bahwa kita telah mempersiapkan tempat terbaik untuk takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk hari pertama sekolah di Ramadan, hari kedua tiba-tiba berada di pertengahan Ramadan, tiba-tiba habis ayyaman ma'dudat, lalu kita keluar dari madrasah Ramadan lulus tanpa membawa ijazah takwa, tanpa mendapatkan predikat ketakwaan. Kenapa? Ketika mau diberikan, tempatnya tidak layak. Ya, mohon maaf, hati kita belum siap mendapatkan gelar tersebut, menyandang gelar tertinggi tersebut.
Dan itu banyak kita lihat dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Ramadanat, ya, terlalu banyak Ramadan yang telah dia lalui dalam perjalanan hidupnya, tapi cerminan takwa yang ada di dalam hati belum nampak dan belum terlihat. Wallahu a'lam wa na'udzu billahi min dzalik. Ini menjadi nasihat bagi kami pribadi tentunya dan jamaah sekalian. Mari bersama kita bersihkan hati kita. Ya, kita bersihkan hati kita. Kita komitmen untuk tidak ada lagi orang yang tidak kita maafkan. Ketika itu berkaitan dengan masalah-masalah hati. Nah, tidak ada lagi orang yang kita bicarakan tentang keburukannya di belakangnya tanpa kehadirannya. Menghibah dan seterusnya. Tidak boleh lagi ada hasad di dalam hati-hati kita, jamaah yang mulia. Jangan lagi ada amarah yang berlebihan tanpa alasan yang jelas. Jangan lagi ada kezaliman di dalam hati kita. Jangan ada lagi niatan-niatan buruk yang ingin kita lakukan atau ingin kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena sejatinya Ramadan menghadiahkan takwa dan letaknya ada di dalam. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minal khiyanah. Allahumma tahhir qulubana minal hasad wa minar riya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati ya Allah. Dari kemunafikan, dari nifaq, dari kemunafikan, ya, dari hasad, dari dengki, dari amarah yang datang dari syaitan dan seterusnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang mulia, ketika hati ini telah kita bersihkan, ya, semua orang telah kita maafkan. Khudhil af, berikan ampunan, berikan maaf. Ketika ini sudah kita lakukan semua biiznillahi ta'ala. Tidak ada lagi beban-beban, ya, secara mental, psikologi, dan fisik, ya. Karena kata Nabi SAW, hati ini kalau baik, baik seluruh anggota tubuh. Ya, tapi kalau dia buruk, maka semua tidak dianggap ada oleh Nabi SAW. Maka satu titik ini kita perhatikan menjelang Ramadan. Dibersihkan setiap hari, ya, agar ketika memasuki bulan suci Ramadan, semuanya dilakukan dengan penuh kekhusyuan, rasa nikmat, khidmat, dan berharap tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara persiapan-persiapan yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan Ramadan atau mempersiapkan diri menyambut Ramadan, adalah kita memperbanyak tilawatul Quran. Para salaf pernah mengatakan, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Ya, bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Nah, maka kita lihat bulan Sya'ban ini sudah berapa kali khatam tilawah Quran kita. Dahulu para salaf untuk menyambut Ramadan, mereka kondisikan baca Qurannya sejak Sya'ban. Ya, di Madinah, di Kufah, di pusat-pusat peradaban Islam, ketika masuk Sya'ban, orang sudah disibukkan dengan Al-Quran. Menunggu dagangannya dengan membaca Al-Quran. Ini menarik. Ya, menunggu, mengisi jam-jam istirahat dengan tilawatul Quran. Ya, tidak ada ruang dan tidak ada waktu kecuali diisi dengan tilawatul Quran. Ini luar biasa jamaah yang mulia. Ketika ini bisa kita lakukan, ya, maka sejatinya kita telah menggambarkan, ya, sebuah kurikulum besar dalam madrasah Ramadaniyah yang erat kaitannya dengan Al-Quran. Ingat Sya'ban, ingat tilawatul Quran. Ya. Mendengar kata Sya'ban, langsung terbayang tilawatul Quran. Itulah Syahrul Qurra. Nah, Syahrul Qurra. Sulit, ya, kita bayangkan kalau ini belum menjadi kepribadian kita, mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Di Ramadan mau dipacu, sulit. Ya, sulit. Bisa. Ya. Tapi perlu perjuangan yang dahsyat. Nah, agar kita tidak kelelahan, agar tidak keteteran, dan agar tidak lalai dalam Ramadan nanti, di Sya'ban ini sudah dikondisikan.
Saya sampaikan kepada beberapa jamaah, tapi bukan di sini ya. Kalau di sini tidak ada, insyaallah taala. Ada orang Pak lupa ditaruh di mana mushafnya. Ya, sudah 1 tahun, Ramadan tahun lalu dia buka. Lupa ditaruh di mana. Ketika didapat sulit dibedakan ini Quran atau buku tua. Penuh debu. Ya, dibersihkan. Ini masih ada waktu. Ya, untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya. Yang sudah gemar membaca Quran tapi tidak khatam-khatam, mungkin ini saatnya untuk kita mendisiplinkan waktu. Ya, mendisiplinkan waktu. Kalau tinggal setengah bulan, berarti minimal 1 hari kita membaca 2 juz. Ya, karena sudah tidak bisa lagi 1 juz 1 hari. Sudah lewat ya 2 pekan lebih. Nah, ini yang bisa kami sampaikan jamaah subuh yang mulia. Mudah-mudahan Sya'ban sebagai bulan persiapan, bulan tilawatul Quran, bulan memperbanyak doa agar Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Betapa berhajatnya kita terhadap doa ini jamaah yang mulia. Terlepas dari riwayatnya yang didhaifkan ya dan seterusnya, tapi masih banyak ya narasi yang lain yang bisa kita lakukan dalam berdoa, karena doa itu adalah babun wasi', pintu yang sangat luas ya, majalun wasi', sebuah pembahasan yang luas. Ketika ada doa-doa yang memang berdasarkan dari Nabi SAW, itu yang utama untuk kita pakai. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kita untuk berdoa dengan narasi kita masing-masing. Naam, dan bahasa kita masing-masing. Adapun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan berkaitan dengan, kalau tadi secara muamalah ya, hubungan kita dengan makhluk, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan tidak ada lagi utang-utang kita kepada Allah dari Ramadan sebelumnya. Ini penting. Nah, jangan sampai kita masuk ke Ramadan tahun ini dan masih ada utang puasa kita pada Ramadan sebelumnya. Maka dipastikan untuk segera dilunasi. Ya, dilunasi karena hak Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk dipenuhi dibandingkan dengan hak-hak adamiyin, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkaitan dengan qada puasa ini. Ya, wallahu taala a'lam. Ada juga syariat ketika tidak mampu maka dilakukan dengan fidyah. Tapi tentunya ini butuh pembahasan khusus karena ada perbedaan antara fidyah dan qada puasa. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan maksimal kepada kita, umur yang panjang untuk nantinya kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, mengikuti seluruh program pendidikan yang ada di dalamnya, dan Allah berkenan meluluskan kita dengan predikat terbaik, insan-insan muttaqin. Wallahu al-muwaffiq, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hal mempersiapkan sesuatu, perlu adanya usaha. Terkait dengan tawakal, apakah dilakukan sejak dari awal kita berusaha atau berusaha maksimal dulu baru bertawakal? Ada perbedaan antara tawakal dengan tawakal. Ada perbedaan antara tawakal dan tawakul. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan, artinya sebuah sikap mental kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Rabbul Alamin ba'da akhdhil asbab. Setelah kita mengambil sebab-sebab, layaknya kita mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tawakal. Nah, artinya ada dulu persiapan, ya, usaha, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tawakul, nah ini tanpa persiapan, ya, tanpa usaha, lalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ungkapan dalam beberapa riwayat dikatakan, sesungguhnya langit itu tidak menurunkan emas. Ya, langit itu tidak menurunkan hujan emas. Artinya apa? Ada usaha yang nanti
dikawal dengan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Dan perlu kita kuatkan juga tawakal ini adalah sifat orang-orang yang beriman, jamaah yang mulia. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Nah, ini pertanyaan keimanan yang tidak membutuhkan jawaban, melainkan keyakinan, ya, sikap mental kita. Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah padahal Allah sudah tunjukkan kita jalan terbaik ini? Artinya apa? Harus bertawakal. Nah, harus bertawakal dan ini menjadi sikap kita. Wallahu taala a'lam. Kadang kita nggak khusyuk. Seolah hanya lafaz mulu, seolah hanya lafaz mulu aja ya. Karena sudah hafal. Gimana kiatnya biar kita fokus? Iya. Kalau sudah bisa berdoa itu luar biasa. Nah, karena kami sampaikan begini. Di beberapa pengalaman ketika di Madinah atau di Makkah, kita banyak kedatangan jamaah umroh biasanya kan. Beberapa jamaah itu Masya Allah ya, minta didoakan. Nah, minta didoakan. Dalam tawaf juga minta didoakan. Saya katakan, Bapak, Ibu, ini momentum yang tepat untuk kita berdoa. Ya, dan hajat kita berbeda-beda. Silahkan dibaca doanya. Ya, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan secara langsung. Ya, bukan berarti kami tidak mau mendoakan. Tapi ini momentum yang tepat kita berada di sisi Baitullah. Dan dimanapun kita berada sebenarnya mas kalian, kita berdoa. Maka kami katakan tadi, kalau sudah berdoa itu luar biasa. Tapi yang menjadi masalah kalau kita membaca doa. Nah, ini mungkin yang diinginkan tadi ya. Wallahu ta'ala alam. Karena ada perbedaan antara berdoa dengan baca doa. Nah, baca doa mungkin ya sudah dihafalkan dan diungkapkan begitu saja, tanpa ada rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat yang bisa dilakukan berkaitan dengan hal ini adalah kita menghadirkan hati dalam doa kita, bahwa kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhusyuan itu akan ada. Jangan ada tangan yang terangkat kecuali dihadirkan oleh perasaan dalam hati. Kita betul-betul mengangkat tangan karena berhajat ya, sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting ya, jangan ada ruang-ruang yang kosong ya. Jangan sampai ada ruang-ruang yang kosong dari dorongan yang kuat bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Nah, ini diajarkan dalam adab berdoa sebenarnya ya. Juga dengan menghadirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa kita. Nah, ini diantara adab-adab berdoa. Tentunya diawali dengan apa? Doa yang khusyuk diawali dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kadang asatidzah kita membaca Al-Fatihah. Nah, kita maksimalkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu, dan seterusnya. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa untuk orang tua kita ya, untuk kaum muslimin seluruhnya, untuk orang tua kita, baru kepada diri kita. Nah, kemudian ditutup dengan salawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dikondisikan kalau kita merasa sangat butuh kepada Allah dan yakin Allah pasti mengijabah doa kita. Nah, dengan usaha seperti ini, insya Allah taala akan terjadi perbedaan antara baca doa dan benar-benar berdoa. Allahu alam. Bijak kiranya. Ada lagi, Ustaz? Cukup ya, alhamdulillah. Syukron kepada asatidzah semuanya, masyayikh, guru-guru kami, bapak-bapak, ibu yang mulia. Kita akhiri kebersamaan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan diri kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat, afiat, dan
memanjangkan usia kita, memasukkan kita ke madrasah Ramadan, dan menjadi orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan predikat takwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya rabbal alamin ballighna Ramadan wa waffiqna li husni ibadatika fihi ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa minal khiyanah wa minar riya wa minal hasad. Allahumma tahhir qulubana min amradil qulub birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.